juga melanggar keputusan pengadilan. 3 ini yang mereka langgar. Sampai kayak itu akhirnya diklaim, terus dimasukin ke pengadilan kapan dan sebagainya. Jadi waktu 15 tahun yang lalu waktu saya lulus kuliah dari Australia, saya kembali ke Jakarta, saya bentuk band namanya Pilot Band, dan awalnya saya membawakan saya sebagai vokalisnya. Lalu karena waktu itu saya mau fokus di label yang saya bentuk, Red Records, saya cari vokalis pengganti. Nah, setelah vokalis pengganti itu masuk, saya danai dan saya buatkan promo, manggung di istana, manggung di TV-TV, dan touring dengan perusahaan rokok. Mereka mulai berulah Star Syndrome, khususnya salah satu dari si vokalis itu dan beberapa orang. Lalu karena kita tidak bisa bermediasi, saya terpaksa membawa mereka kepada pengadilan, ke meja hijau, karena mereka sudah kacang lupa kulit. Dan di sana itu dibawa ke meja hijau di tahun 2009 ya kasusnya, dan di tahun tanggal 13 Juli 2009 sudah diputuskan bahwa mereka bersalah dan tidak boleh membawakan lagu Sepanjang Hidupku dan seluruh lagu-lagu yang ada di album Sepanjang Hidupku, dan juga merek Pilot Band itu tidak boleh. Nah, dan perseteruan itu setelah dari keputusan pengadilan itu, mereka malah vokalisnya keluar bentuk lagi nama band pakai huruf Z gitu, Pilot Z, dan mulai manggung dengan player baru sampai selama 13 tahun dari 2009 sampai saat ini. Nah, di tahun 2019 saya mendapat laporan dari kuasa hukum yang saya daftarkan merek saya bahwa ada orang yang beberapa orang mencoba mendaftarkan merek Pilot Z, tapi ditolak karena menyerupai merek Pilot ya. Nah, setelah dari tolak itu saya mulai lebih memantau lah gerak-gerik mereka gitu. Mereka kemana aja sih dari 2019, dan sudah terkumpul banyak banget bukti mereka masih manggung, membawakan lagu saya, mengklaim, dan ini coba merebut keabsahan loh ya. Jadi seseorang yang ibaratnya mendesain mobil, terus mobilnya dicolong, dibawa terus diakui bahwa itu desainan mereka, bentukan mereka, dan jadi sangat tidak baik ya, dan tidak beretika, dan tidak pernah permisi atau minta izin dan sebagainya. Dan sejak ada kasus naik, kasus Ahmad Dhani dan Once, saya menyinggung masalah kasus saya di TikTok, dan ternyata disambut positif sama netizen. Dan sejak itu juga di waktu yang bersamaan saya melaporkan hak saya kepada pihak berwajib untuk berjalan proses hukumnya, dan sampai sejauh ini masih berjalan, dan saya belum tahu mereka posisinya di mana, apakah mereka masih membawakan. Saat ini saya belum tahu ya, Mas, proses hukum ini. Apa yang bisa dijelaskan secara spesifik, apa sih pelanggaran mereka sehingga Mas menggugat mereka pengadilan saat itu ya? Pelanggaran mereka membawakan lagu saya tanpa izin, dan membawakan merek band yang sudah terdaftar, dan juga melanggar keputusan pengadilan. 3 ini yang mereka langgar. Tapi dari kan berapa miliar? kurang lebih berapa banyak? Kalau sesuai keputusan pengadilan, salah satu personilnya kan ada yang termasuk tergugat di pengadilan itu, totalnya sejauh ini 13 miliar. Ini dari tahun 2009 ya? Dari 2009. Tadi kan Anda dibilang bertingkah ya, nah indikasi dari Mas itu nyebut mereka bertingkah itu apa? Bertingkah itu contoh sepertinya ini ketika mereka mau manggung, waktu itu ya kasusnya ya, mereka mau manggung, mereka telepon ke kantor minta dinaikkan honor 15 menit sebelum manggung, kan itu tidak profesional. Dan mereka mulai berulah tidak mengikuti apa yang sudah tertuang di dalam perjanjian, dan itu sudah dibuktikan di pengadilan bahwa mereka
tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan lah dalam kesepakatan awal. Kalau putusan pengadilan sendiri berbunyinya gimana sih Mas waktu 2009 itu? Mereka dilarang bawa lagu Sepanjang Hidupku dan seluruh lagu yang ada di album Sepanjang Hidupku Pilot Band termasuk merek Pilot Band, dan bila mana mereka membawa paling tidak membayar minim 5 juta per show. Sekali panggung ya? Yes. Kali show dan per sekali pelanggaran. Ya Tapi lagu dalam lagunya udah di daftarkan. daftarkan. Sudah didaftarkan di Dirjen Haki dari tahun 2008, sudah tersertifikasi, dan juga saya ada ikuti beberapa asosiasi juga, dan banyak saksinya bahwa saya penulis lagu, sole komposer dari lagu tersebut, dan produser dan pemilik dari merek band tersebut, dan seluruh audio yang ada di lagu tersebut. Tapi dalam kurun waktu tersebut memang nggak ada dari pihak LMK, pihak lembaga musik, maksudnya emang tidak mengadukan gitu terkait hal itu sampai akhirnya berlarut sampai 15 tahun gitu Bang. Iya, saya kurang LMK ada ya di ini, saya juga ikut LMK, tapi kalau di sini kan perseteruannya beda ini. Ini kan perseteruan bukan masalah royalti, ini perseteruan merebut keabsahan, mengambil keabsahan dari intellectual property seseorang, gitu kan. Karya cipta orang yang dibuat mau diambil, mau diakui bahwa itu bukan dia, ini saya yang buat, dan ini dia mengakui, itu lain kan. Contohnya misalnya Ahmad Dhani bikin Dewa, terus ada yang bikin Dewas, dia ngaku dia Dewas yang aslinya gitu. Nah ini yang di sini yang masuk ranah hukumnya, di mana LMKM segala itu beda lagi ya menurut saya, karena masuk sini. Di sini harus sudah pelanggaran merek, pelanggaran cipta, dan ini harus berurusan sama pihak yang berwajib. Pengen mengambil keabsahan, berarti yang tadi Mas maksud itu keabsahan yang nama Pilot Z apa? Mereka pengen mengakui lagu itu punya mereka, Bang? Dua-duanya Mas. Dua-duanya. Iya. Nah itu tuh dideklarasikan oleh mereka gimana Mas? Apakah dimasukin tadi yang ke mau daftarin hak cipta, atau di atas panggung mereka ngaku ini lagu kita gitu? Di hak cipta juga mereka coba daftarkan, tapi ditolak, dan juga di sosial media mereka Mendeklarasikan ya mendeklarasikan, dan itu juga berupa pembohongan publik juga ya maksudnya, karena ya, itu sih.